Ya kan ngelesnya kan kayak gitu. Emang nggak ngait Twitternya itu nggak ngait-ngaitin tentang almarhum, nggak, sama sekali nggak. Tapi di momen seperti ini orang itu, mata manusia dunia nih ya, sedang terpusat kepada anaknya Pak Ridwan Kamil, kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Memang untuk memprovokasi. Ya di momen seperti ini pas Anda memprovokasi masyarakat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ada beberapa komentar yang meminta saya untuk membahas Babe Aldo karena sedang rame dia sekarang di Twitter, katanya menyindir Ridwan Kamil. Kita tahu sama-sama warga Jawa Barat itu sedang berduka. Ridwan Kamil dan keluarganya khususnya sedang berduka karena sampai detik ini belum ada kejelasan mengenai anaknya Emeril Khan yang hanyut di sungai ya. Kita doakan dulu karena kemarin sudah dikabarkan, sudah dinyatakan roji'un ila rafiqil a'la, beliau putra Ridwan Kamil ya. Kita doakan dulu, mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Kemudian keluarganya juga ditabahkan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di tengah sedang berduka warga Jawa Barat, khususnya keluarga Pak Ridwan Kamil, ada orang yang seolah tidak memperhatikan duka orang lain. Itu Babe Aldo. Kita tahulah sama-sama, nggak perlu kemudian menjabarkan dia ya. Siapa itu Babe Aldo? Yang jelas aktivis 212, yang jelas aktivis FPI, yang jelas itu, yang suka ngopi di cangkir yang besar. Padahal ngopi itu cukuplah di cangkir yang kecil. Jangan isrop. Kalau minum cangkir yang besar itu yang gak apa-apa. Tapi kalau ngopi di cangkir yang besar, isrop itu namanya. Warga Jawa Barat ada yang meminta kepada saya untuk membahas dia sedang ramai di Twitter. Oke, sebelumnya saya belum pernah tahu nih penonton-penonton saya itu dari mana saja. Boleh absen di sini ya, boleh absen. Dari mana aja, biar kita bisa semakin dekat silaturahim. Kita jaga sama-sama NKRI, kita jaga sama-sama Pancasila, kita jaga sama-sama kemudian kebinekaan yang hadir di Nusantara. Manakala ada orang siapapun itu yang berpotensi nih, yang berpotensi merusak itu semua, maka saya dan panjenengan sekalian siap untuk berada di barisan terdepan untuk melawan mereka semua. Siap ya? Saya yakin subscriber saya pasti siap. Yang nyinyir gak apa-apalah, monggo. Nah, ini sangat ramai di Twitter ya. Kayak kita bahas nih, karena saya kan tidak bisa sembarangan. Saya cek dulu, benarkah informasinya bahwa Babe Aldo men-tweet sesuatu yang kemudian memantik emosi warga Jawa Barat dengan Twitternya. Ternyata saya cari-cari, saya cek di Twitternya, memang ada. Dia min-tweet ini nih, baru 1 hari dia. Sebetulnya kata-katanya santai, salam damai, sambil ada tangan gini. Tetapi yang di tweetnya itu berita tentang aktivis FPI dilarang. Ridwan Kamil, _2, Indonesia butuh kedamaian. Itu berita tahun 2021 dulu ya. Udah 1 tahun, Januari beritanya. Sambil men-tweet itu, salam damai. Coba apa artinya? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Babe Aldo di sini?
Dia mengambil berita yang berjudul urusan Ridwan Kamil soal FPI. Indonesia butuh kedamaian, kata Pak Ridwan Kamil. Pesannya kan jelas. Ingin seperti apa Babe Aldo, khususnya kepada pendukung-pendukung FPI, khususnya mungkin yang ada di Jawa Barat. Karena kita tahu sama-sama lah, nggak bisa kemudian menutup mata bahwa Jawa Barat itu salah satu basis mereka. Apalagi Ciamis. Apalagi Ciamis. Tempat saya tinggal di sana, basis mereka. Sangat basis. Dia kan seolah ingin kemudian menghadirkan pikiran pendukung FPI untuk seolah-olah gak usah simpati, wong dia juga pernah seperti ini kok kepada FPI. Padahal saya yakin sebelumnya warga Jawa Barat khususnya nih, yang FPI itu nggak berpikiran ke arah sana. Saya husnuzon, warga FPI Jawa Barat khususnya tidak berpikiran ke sana. Murni kemudian hadir simpati. Murni kemudian, oh ini gubernur Jawa Barat sedang berduka, ya, beserta keluarga, doakan. Tetapi manakala ada pantikan memori dari Babe Aldo, ini boleh jadi yang tadinya empati, yang tadinya simpati, yang tadinya mendoakan menjadi amarah, menjadi benci. Wah bener nih, ternyata RK pernah seperti ini kepada pimpinan saya, kepada FPI, organisasi yang saya tinggal di sana. Coba akan menghadirkan pengaruh positif apa negatif? Negatif jelas. Banyak yang marah netizen di sini kepada Aldo nih ya, banyak yang marah. Tengah situasi sedang seperti ini, kok sempet-sempetnya kepikiran gitu loh untuk mempost berita itu. Nggak boleh gitu loh orang lain kemudian dari kelompoknya berdoa mungkin kepada Ridwan Kamil. Seolah-olah nggak boleh. Ya biarkan aja lah, dia yang ini kok, dia yang sedih. Seolah-olah kan seperti itu. Ya mungkin di tweetan yang lain, meskipun di tweetan yang lain, Aldo kan ngomong, ini bukan terkait anaknya, ini mengingatkan bapaknya. Ya tetap aja momen ini akan bertujuan kepada anaknya. Terus apa tujuan Anda coba men-tweet ini di momen seperti ini? Apa tujuan ente? Oke, kita baca nih komentar-komentar netizennya. Ini ada 2 tweet ya yang nyeleneh dari Babe Aldo tuh, yang memantik warga Jawa Barat marah. Yang mungkin salah satunya berkomentar di sini untuk membahas Aldo. Kemudian ada yang komentar nih. Mana? Hey, MPR Aldo, emang kelakuan RK kenapa? Dia hanya mengikuti aturan yang berlaku pada saat FPI udah dibubarin. Lalu salah apa jika dia berkata Indonesia butuh kedamaian? Apalagi situasi FPI udah dibubarin. Nah, jika kegiatan FPI berlanjut dan terjadi kerusuhan dengan aparat gimana? Itu yang komentar kepada Babe Aldo. Itu kan pada saat momen berita itu hadir, ketika sudah resmi sah FPI dibubarkan. Jadi super nyinyir banget nih Aldo nih. Kemudian si Aldo nggak balas lagi nih. Ya udah, kelakuan RK buat lu nggak apa-apa, itu hak lu, terserah lu, gue beda, kata Aldo. Oke, lanjut. Ada yang komentar lagi nih. Iya, lu doang yang bilang, hahaha, gak nyadar lu provokator. Coba berselancar ke tweet akunnya Sobat RK. Kata akun yang lain. Kemudian Aldo membalas lagi, udah ye, saran serah lu penganut khilafah. Wah, jadi malah ngomong penganut khilafah kepada netizen nih. Serah lu penganut khilafah. Kemudian balas lagi nih netizen. Siap, si kapten butuh ke psikiater.
Lah emang provokator kan, bikin warga Jabar geram saat momen gini. Gak nyadar, yang bilang gue khilafah lu doang, yang bilang lu provokator banyak bang. Coba lihat Twitternya Sobat RK. Ya kan, ini kan dia menjadi provokator. Lah ngapain coba tujuan Aldo kalau tidak kemudian ingin menghadirkan seolah-olah kekecewaan kepada Pak Ridwan Kamil di momen seperti ini. Gak apa-apalah Anda men-Twitter, tapi jangan momennya seperti ini. Saya yakin warga Jawa Barat, yakin nih saya husnuzon, nggak menghadirkan suzon saya. Yakin warga Jawa Barat menghilangkan masa lalunya, apalagi yang berkaitan dengan organisasi-organisasi tertentu. Warga Jawa Barat fokus mendoakan Emeril Khan, putra Pak Ridwan Kamil. Fokusnya sedang ke sana. Energinya sedang energi positif semuanya kepada Pak Ridwan Kamil. Wah, ini gak mau ada energi positif, seolah-olah pantik terus, pantik untuk hadir energi negatif. Kacau. Kemudian lanjut lagi. 12 tahun lu kemana aja? Serius nanya, mengingatkan di saat orang sedang mengalami kedukaan, tepatkah? Mengingatkan boleh, tapi harus ada adab. Lu hafal arti surah Al-Asr. Nah, adab mengingatkan orang kayak gitu. 12 tahun anjir, kata netizen tuh. Karena di lain Twitter, Aldo itu membuat tweet lagi gini nih. Selamat malming guys. Selamat malming manusia pendek akal. Kecil volume otak, besar urat leher dan volume suaranya. Salam damai katanya. Itu kemudian dengan disisipkan berita dari tweetan Ridwan Kamil yang tahun berapa ya? Mungkin 2010 nih. Manusia pendek akal, kecil volume otak, besar urat leher dan volume suaranya. Sep FPI. Diungkit lagi oleh Aldo. Tweetan yang dulu udah 12 tahun ke belakang diungkit lagi sama Aldo. Di momen seperti ini. Nantilah tunggu reda momennya gitu loh, agar kemudian benar-benar Anda itu ingin mengingatkan, bukan ingin kemudian memantik emosi. Kalau momennya seperti ini, tidak pas Anda mengingatkan seseorang di momen seperti ini kalau tujuannya benar ingin mengingatkan, kecuali memang untuk memprovokasi. Ya di momen seperti ini pas Anda memprovokasi masyarakat Jawa Barat, Anda pas memprovokasi Pak Ridwan Kamil dengan keluarganya. Kalau niatnya ingin memprovokasi, tapi kalau ingin meluruskan, mengingatkan, jangan di momen seperti ini dong. Anda paham etika gak? Anda paham azab gak? Gitu dong, rasional dong. Coba kalau kemudian itu yang menimpanya Anda, anak Anda yang hilang entah kemana, nggak jelas. Kemudian ada orang yang mengatakan itu, sakit gente. Gitu dong. Lanjut. Aldo ini ngomong gini, gue gak bahas almarhum karena yang sudah meninggal maka selesai urusannya di dunia. Gue bahas kelakuan bokapnya dulu sebagai pelajaran. Karena pelajaran itu untuk yang masih hidup, kata Aldo. Kenapa ini orang-orang jadi menghubungkan cuitan gue sama almarhum? Begini kalau bangun tidurnya dikagetin katanya. Ya kan ngelesnya kan kayak gitu. Emang nggak ngait Twitternya itu nggak ngait-ngaitin tentang almarhum, nggak, sama sekali nggak. Tapi di momen seperti ini orang itu mata manusia dunia nih ya sedang terpusat kepada anaknya Pak Ridwan Kamil, kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil yang sedang berduka. Mata dunia itu sedang menyorot itu, bos. Itu mata dunia. Bukan hanya mata warga Jawa Barat, mata warga dunia itu
sedang menyorot itu, ada yang sedang berduka. Jadi sangat nggak pas Anda mengingatkan di momen situasi seperti ini. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.